Halo Tribuners, bintang sinetron dan FTV yaitu Eris Karen angkat bicara terkait kondisi rumahnya yang kerap diterjang banjir rob karena ia selama 10 tahun belakangan ini tinggal di kawasan Jakarta Utara. Bahkan rumah yang ia tinggalkan bersama dengan rumah yang ia tempati bersama dengan keluarga kecilnya itu tidak jauh dari sisi dinding pembatas antara laut dan juga daratan di utara Jakarta. Eris Karen mengakui bahwa seringkali banjirop datang ke rumahnya dan juga untungnya banjirop yang datang hanya menggenangi area depan rumahnya. Akan tetapi ketika banjirop datang terkadang Eris Karen tidak bisa pulang ke rumah karena akses jalan menuju rumahnya lumpuh total sehingga ia seringkali menginap di tempat saudaranya atau juga iparnya karena menunggu banjirop itu menyusut dan juga keadaan jalanan kembali normal. Di sisi lain, Eris Karen terus khawatir karena banjirop yang sering datang bisa mengganggu aktivitasnya dan bahkan sekolah dari anak-anaknya. Namun, hal yang paling memprihatinkan adalah dengan terus menurunnya tanah eh, di permukaan rumahnya hingga akhirnya daerah rumahnya terancam tenggelam eh, karena hal tersebut. Akan tetapi Eris Karen masih belum mau pindah dari kediamannya di Jakarta Utara itu karena sudah 10 tahun tinggal di sana dan juga dekat dengan keluarga dan juga pekerjaan hingga sekolah anak-anaknya sehingga Eris Karen masih terus berdiskusi dengan sang suami apakah ia dalam waktu dekat akan pindah atau bertahan di sana. Di sisi lain, Eris Karen menaruh harapan besar kepada pemerintah Pemprov DKI Jakarta ataupun pemerintah pusat untuk segera menangani masalah tanggul atau dinding pencegah antara air laut dengan daratan utara Jakarta agar semua masyarakat yang berada di sana bisa menjalani aktivitas dengan tenang. Berikut keterangan dari Eris Karen. Jakarta rawan terendam banjir, apalagi di utara. Temboknya itu udah bolong-bolong, udah mulai rusak. Kan rumah kakak di utara juga tuh rawan banjir rob nih, seperti apa kak? Jadi sebenarnya agak was-was juga, bukan karena kayak gini. Kadang kita tuh hujannya nggak gede aja tuh airnya pasang. Jadi beberapa kali memang rumahku untungnya tuh alhamdulillahnya nggak sampai masuk air, tapi akses depannya ketika kita mau keluar rumah tuh nggak bisa karena dia udah tergenang dan itu dia pasang nanti sore surut. Dan kadang juga karena bukan hujan, cuaca lagi cerah tiba-tiba airnya naik. Jadi memang kita nggak bisa tebak cuaca kayak gimana. Apalagi kalau hujannya pas gede banget, memang volume airnya itu jujur memang lagi banyak ya, ada tinggi. Jadi jujur aku pun ya agak was-was karena kan ada anak-anak waktu itu kemarin pas hujan itu pas belum liburan sekolah. Jadi aku habis nganter anakku sekolah ngedrop, aku pulang itu airnya udah lumayan tinggi, terus habis itu ya kayak gitu terus akhirnya aku harus buru-buru keluar lagi, kadang ya nebeng atau ngungsi ke rumah iparku gitu-gitu aja cari cara. Berarti emang udah sering nggak kejadian banjir maksudnya? Terutama pas cuacanya seperti ini gitu lagi musim hujan. Tapi mungkin ada langkah antisipasi nggak sih dari kakak gitu sendiri supaya mungkin lebih dari aku ya, mungkin kita udah kayak tahu nih kalau misalnya kayak gini ya aku ngungsi ke rumah iparku atau anak-anak pasti tuh liburan sekolah dulu, mau nggak mau ya aktivitas izin dulu tertunda, kita stay di dalam rumah atau yang tadi itu aku ke rumah saudaraku. Dan mungkin biar amannya biasanya koordinasi sama setempat lah, biasa di info ini volume air ada banyak kita masuk ini tanggal segini nanti akan biasanya kita info. Dan ya mungkin itu sih persediaan makanan ya, stok makanan kalau memang lagi cuaca kita minimal kalau kita stay di rumah beberapa hari itu ada stok makanan. nggak ada niat buat pindah rumah kak maksudnya? Untuk sekarang kebetulan aku ceritain juga sama suamiku ini gimana ya kondisi kayak gini, tapi kata dia coba kita lihat situasi ke depan. Karena memang soalnya sekolah anak sama
rumah. kantor, Oh iya, betul. jadi ya udah nggak mau kita bantu terus di utara, tapi selama kita masih berkontrol ya udah gitu. Mungkin ada pesan nggak sih Kak buat Pemkot Jakarta atau mungkin pemerintah gitu untuk mengatasi hal ini? Ini kan juga rawan juga ya. Ya mungkin kalau dari itu lebih ke yang mudah-mudahan menjadi concern salah satu agen pemerintah juga untuk menanggulangi dan menangani ini ya, karena kita tahu kan sudah ada yang bocor-bocor juga era dari tembok di daerah utara itu, dan sebenarnya pengennya yang pasti semua antara lebih baik, lebih aman lagi, karena kita tahu keamanan yang lebih penting. Lalu sebenarnya cuaca kita kadang nggak tahu cuaca, tapi semua cuaca ekstrem ini bisa terkendali ya dengan bantuan pemerintah yang keluarganya kita sama-sama menjaga kebersihan atau nanti ada cara lain di arah yang lebih baik lagi. Tapi ini kejadiannya udah berapa kali sih? Dari tahun kemarin udah, tapi tahun ini lumayan lebih. Penayangan akan segera dimulai. Atau mungkin ada obrolan itu dari warga-warga sekitar mungkin mau swadaya gitu buat ngebenerin sendiri seperti apa Kak? Ya pasti sih apapun dilakukan yang terbaik ya. Pasti kalau memang ada beberapa yang harus dibersihkan sendiri atau apa tuh pasti warga itu paguyuban atau apapun kita pasti bersihkan sendiri dulu semaksimal kita bisa gitu. Tapi yang pasti pemerintah daerahnya juga udah the best juga sih. Kadang sometimes aku lihat itu kan di samping-samping ada yang kalau di Ancol tuh ada apa sungai-sungai yang itu aku sering lihat suka dikeruk itu loh, dibersihkan, dan ya tapi kadang kita nggak tahu cuaca ya, namanya cuaca, jadi mungkin lebih ke ya saling menjaga semuanya gitu, semua saling bersama-sama. Tapi kan maksudnya selain tembok dindingnya udah mulai bolong-bolongan, tanahnya juga udah mulai turun tuh Kak di situ. Itu juga ada ketakutan juga nggak sih Kak? Sempat sampai pasti karena kan ada anak-anak, ada keluarga, kita mikiran ini gimana karena memang suka lihat video-video yang reels gitu-gitu loh, suka udah ada kayak nanti maksudnya tanahnya pasti ya agak lebih turun atau gimana, cuman ini sih sekarang apapun yang bisa kita lakukan. Bagi teman-teman yang memiliki tiket studio 2 silakan masuk ya, penayangan akan segera dimulai terus. Itu kalau soal volume air ya itu aku mungkin bukan ranah aku juga, karena itu bersama ya, aku nggak tahu nantinya akan dibikin apa, mungkin temboknya akan ditinggiin atau apa, tapi ya kita tunggu ya, mudah-mudahan aman. Berarti masih melihat situasi ya Kak semuanya Kak mau pindah rumah atau enggak ya? Bagi teman-teman yang memiliki tiket studio 2 silakan masuk ya, penayangan Ketinggian air telah biasanya berapa sih? dimulai Sebenarnya terus. aku kurang tahu tepatnya, tapi yang pasti volume airnya memang lagi banyak aja. Tapi memang kadang sepasang, kadang surut gitu. Nanti kelihatan karena kan ada tembok di situ airnya segimana. Nah kalau misalkan pas lagi naik itu udah hampir penuh. Dan nanti kelihatan juga kok bekas airnya segimana, kalau turunnya juga lumayan aman. Jadi memang pasang surut itu yang memang nggak bisa kita tebak, karena setahu kemarin juga ada sore apa sih ada gerhana. Yuk teman-teman yang memiliki tiket studio 2 silakan masuk ya. Banyak, jadi sebenarnya memang dari cuaca juga. Jangan lupa subscribe ya.